Di antara adab doa adalah menghadap kiblat ketika berdoa, menghadap kiblat ketika berdoa. Sebagaimana dalam hadis ketika dalam perang Badar, ya, dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, lamma kana yaum Badr nazara Rasulullah sallallahu ila al-musyrikin wa hum 1000 wa ashabu 319 rajulan fastaqbala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam al-qiblata thumma madda yadayhi. Kata Umar ketika Rasulullah SAW perang Badar, Rasulullah SAW melihat pasukan kaum musyrikin 1000 orang. Sementara jumlah pasukan kaum muslimin 319 orang. Maka Rasulullah SAW pun fastaqbala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam al-qiblata, maka Rasulullah menghadap kiblat. Thumma madda yadayhi, kemudian Rasulullah SAW menjulurkan kedua tangannya, faja'ala yahtifu bi rabbih, kemudian dia pun berbicara dengan Rabbnya. Beliau berdoa, Allahumma anjiz lima wa'atani. Ya, ya Allah, ya, kabulkanlah apa yang kau janjikan kepadaku. Terus Rasulullah berdoa sambil menghadap kiblat. Ini adab, ya. Seorang tidak menghadap kiblat tidak apa-apa tentunya. Tetapi sunnahnya seorang menghadap kiblat, ya. Kemudian dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara adab berdoa adalah mengangkat kedua tangan. Tadi kita sebutkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam padang Arafah mengangkat kedua tangan sampai ketika tali kekang ontanya jatuh lepas dia pegang satu tetap tangannya diangkat minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi dalam perang Badar Rasulullah SAW mengangkat apa? Kedua tangan. Jadi kita berdoa mengangkat dua tangan datang dalam banyak riwayat. Ada yang begini, ada yang sampai Rasulullah kelihatan apa? Putih ketiaknya, ada yang sampai Rasulullah angkat sampai tangannya saking tingginya Rasulullah angkat sampai tangannya menghadap ke bawah. Bebas aja ya, yang penting angkat tangan. Ada yang begini boleh. Dan orang sudah ya Allah boleh, enggak ada masalah. Yang penting kita mengangkat tangan minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mengangkat tangan, ya. Jadi posisi seperti meminta. Ini adab dalam berdoa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sunan Abi Daud, inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karimun. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha malu dan Maha mulia. Yastahyi min 'abdihi. Allah malu dari hambanya idza rafa'a yadayhi ilaihi, jika sang hamba mengangkat kedua tangannya ke arah Allah, an yaruddahuma sifran, maka Allah mengembalikan kedua tangan tersebut kosong. Ya. Maka seorang kalau minta kepada Allah kemudian dia malu saking mulianya Allah, makanya Allah malu dan saking mulia. Kenapa? Kalau tidak memberi Allah malu kepada hamba. Kenapa? Bukan karena apa, tapi karena saking mulianya. Merupakan kebiasaan Allah adalah Maha baik, Maha memberi. Masa ada hambanya sudah mengangkat kedua tangan Allah tidak kabulkan? Masa ada hambanya sudah nangis-nangis Allah tidak kabulkan? Ya. Dia bilang demikian siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini membuat kita semakin yakin Allah Maha mengabulkan. Apa sih kalau Allah mau kasih antum apa susahnya sih? Gampang. Allah sudah kasih banyak orang. Allah ciptakan dunia ini, Allah enggak habis-habis asetnya. Kekayaan Allah tidak ada habisnya, ya. Dari sejak Allah ciptakan langit dan bumi, yadullahil mal'a, kata Nabi, tangan Allah penuh dengan kekayaannya. Allah kasih dari sejak Allah ciptakan sampai sekarang tidak berkurang sedikit pun. Kalau kamu minta sesuatu Allah mau kasih mudah. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang penting beradab.